Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zid Abdillah dengan NIM 2022-633, kelas Hukum Penologi atau Viktimologi kelas F, dengan dosen pengampu Bapak Yaris Ahdi Al-Fajrin SHMH. Nah, di sini saya akan membahas khususnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di pasal 51 itu adalah pemidanaan bertujuan. Nah, dalam huruf A, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam pasal ini adalah bagaimana pemidanaan itu tujuannya yang pertama adalah untuk menegakkan norma hukum. Itu yang pertama. Nah, menegakkan norma hukum seperti apa? Yang jelas adalah bagaimana menegakkan norma hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang berjalan. Yang ketiga adalah demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Hukum pidana selain memang melindungi kepada korban, tapi juga melindungi kepada pelaku, yaitu kepentingan masyarakat. Saya ambil contoh satu kasus korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di sini ada subjek A itu menjadi korban tindak pidana seksual, dan yang satunya adalah dia pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di sini harus seimbang antara korban dan pelaku. Maksudnya adalah bagaimana korban ini bisa mendapatkan keadilan retributif dan rehabilitatif, sedangkan pelaku mendapatkan efek agar memang dia bisa berpelakuan baik dalam masyarakat. Nah, di poin B-nya juga dijelaskan masyarakat yang terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Nah, kalau dalam teori pemasyarakatan disebut resosialisasi pemasyarakatan atau resosialisasi masyarakat. Tujuannya adalah bagaimana proses pembinaan itu dilakukan secara sistematis, terukur dengan berbagai parameter dan kegiatan agar memang mindset dari korban maupun pelaku itu tidak menimbulkan efek yang negatif ketika terjun di masyarakat. Nah, oleh karena itu dapat kita pahami di poin B ini sesuai dalam doktrin hukum pidana bahwasannya hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu teori Sachitor Harjo hukum progresif yang dimaknai dalam pasal 51 huruf B ini. Nah, di poin C menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Nah, kita harus pahami bahwasannya baik korban maupun pelaku harus sama-sama menimbulkan dan mendatangkan rasa aman dan damai. Ini juga bukan semata-mata peran aparat penegak hukum untuk memantau atau melihat progresivitas dari pihak yang terpidana itu sendiri, karena pada dasarnya masyarakat dari tingkat RT, RW maupun kepala desa juga bertanggung jawab bagaimana menimbulkan rasa aman dan damai khususnya bagi korban dan pelaku itu sendiri. Fakta secara sosiologis itu bahwa ketika korban maupun pelaku sudah keluar dari rumah binaan di masyarakat itu mendapatkan stigma yang negatif yang menimbulkan korban maupun pelaku tidak nyaman, yang akibatnya khususnya pelaku itu akan membuat kegiatan atau membuat perilaku kejahatan yang lebih masif dan sistematis seperti itulah. Inilah pentingnya kita sebagai masyarakat, bagaimana
hukum itu bukan semata-mata tentang undang-undang, tapi bagaimana memanusiakan manusia secara utuh dan seutuh-utuhnya. Dan D, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, ini adalah tanggung jawab dari pengelola pemasyarakatan ya, karena di situ dia bertanggung jawab bagaimana mengelola dari segi psikologis, ekonomi. Di dalam ekonomi itu dibuatkan keterampilan, dibuatkan semacam bagaimana untuk merubah mindset agar emang biar tidak terjadi lagi kejahatan maupun tindak pidana itu sendiri. Nah, UU Pemasarakatan sendiri juga menjelaskan secara spesifik bagaimana peran masyarakat itu bukan hanya untuk mengurung pelaku itu di dalam beberapa tahun maupun beberapa bulan, tapi bagaimana bisa merubah pola pikirnya korban dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah progresivitas ya dalam hukum, karena teori yang dianut dalam hukum pidana Indonesia itu adalah teori absolut. Teori absolut adalah tujuannya adalah restributif, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Nah, menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Nah, maksudnya seperti apa? Atas kejahatan dilakukannya, kalau kita compare dengan sistem pemasyarakatan, itu seharusnya secara ideal peran pengelola kemasyarakatan itu harus memahami tujuan restributif ini, karena sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku. Nah, balasan setimpal bagi pelaku itu seperti apa? Bukan menimbulkan efek balas dendam, tapi bagaimana dari restributif ke rehabilitatif. Baik, karena di dalam pelaku sendiri itu ada juga yang kita tidak ketahui ya, ada yang namanya korban itu sendiri juga punya keluarga, pelaku juga punya keluarga. Nah, inilah peran-peran penting yang harus dipahami dalam sistem hukum pidana, karena juga ada teori relatif ya, utilitarian, dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Nah, dampak hukuman bagi pelaku dan masyarakat seperti apa? Nah, menurut teori relatif, tujuan pembinaan adalah untuk mencapai manfaat utility bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan tindak kejahatan. Nah, kalau kita melihat titik tumpu dalam poin D ini, bagaimana menimbulkan rasa penyesalan. Nah, disitulah kita membebaskan agar memang terpidana itu merasa bersalah pada terpidana. Nah, itulah kenapa perlu memahami konsep-konsep dasar dalam pemidanaan itu sendiri. Dan di pasal 51 ini juga secara eksplisit maupun implisitnya, bagaimana hukum pidana itu bukan sarana balas dendam, tapi sarana untuk memulihkan baik pelaku maupun korban itu sendiri. Nah, kita lanjut di pasal 52. Pasal 52 menjelaskan pemidanaan tidak dimasukkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, ini juga selaras dengan konsep-konsep dasar hak asasi manusia internasional ya, yang memang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang hak asasi manusia dan ICCPR ya, ICCPR maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk bagaimana kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, maksudnya adalah pemidanaan bukan apa ya, opsi untuk
adanya kekerasan ya, baik yang dilakukan oleh penegak hukum maupun dalam sistem masyarakat sendiri. Nah, tapi bagaimana lah kalau kita emang melihat progresivitas penegakan hukum, seharusnya aparat penegak hukum ini paham bagaimana paradigma itu sejalan dengan di pasal 52 ini. Nah, khususnya pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan mata manusia maksudnya adalah proses pemidanaan itu bukan semata-mata untuk menjatuhkan harkat martabat manusia, tapi bagaimana hukum pidana memberikan efek jera yang humanis dan bisa menimbulkan keadilan baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Nah, ini selaras dengan pikirannya atau asas paradigma dalam KUHP nasional itu bagaimana bukan sarana balas dendam tapi sarana rehabilitatif. Itulah yang kita harus pahami dalam konsep pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, kalau kita lanjut di pasal 53, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Nah, keadilan itu sifatnya subjektif. Keadilan itu terletak pada hati nurani manusia yang memang tidak bisa dinilai dari segi matematis maupun segi deskriptif, karena titik tumbuhnya adalah dalam hati manusia itu sendiri. Tapi yang jelas tidak boleh melampaui atau mengingkari suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia, karena itu adalah landasan dasar bagaimana masyarakat khususnya berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan kepastian dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, di ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, ini kalau kita melihat berbagai problematika undang-undang di Indonesia, khususnya di